sabar banyak sing sabar. Jadi saya sengaja sih pengen apa, tiga orang teh biar bisa ngobrol, soalnya pengalaman kemarin ya banyak punya, walaupun cuman berapa orang lah, misalnya 20 orang gitu. Dan teh formalitas sungkulnya di palareman video nanti gedingan. Bisa Terus lupa emang jadi hatinya bisa. apa namanya, kurang inilah, kurang ini kenapa jadi foto si Hana yang muncul ya. Kumaha itu. Saya baru ini pakai Udah Zoom loh. tahu Pak. Serius, saya baru pakai Ada Zoom. juga Soalnya baru biasanya kan pertama kali sama. biasanya pakai Jitsi ya. Kalau saya biasanya pakai Jitsi kan. Iya. Oke. Ya udahlah, nggak apa-apa. Oke, kita langsung mulai ya. Nanti ada sesi curhat, boleh lah di terakhir kalau mau curhat. Jadi saya pengen tahu dulu, sepanjang materi yang saya jelaskan itu kalian sebenarnya paham gak sih? Alhamdulillah, Pak. Paham ya? Alhamdulillah maaf nah lama mah kadang lupa lagi. Mana coba Imai, Imai saya udah ngajarin KM. apa aja? Ya, Pak. Si Imai orang center. Itu bisa. Nah, jadi foto si Hana ada ini muncul. Oh Lupa ya, namun gak ada orang Pak. yang ngomong yang muncul ya. Oh gitu ya. Ya udah. Coba Imai. Ada Kak di slide lagi biar banyakan mah. Oh, kumaha. Di slide ketiga ada. Jadi biar banyakan. Ah, mana tak apal. Dari review. Oh, gini ya. Oh, kamera saya Ya, paling jelek ya. ada kan banyakan. Ya udah gini aja. Kamera saya ini mohon maaf, pakai kamera laptop kurang bagus kayaknya. Oh, Coba Ima, si Ima kalau udah gini gitu teh kemana tuh? Bapak ya, Pak. Gimana, ngerti Pindah ngerti lah nggak tempat. yang saya ajarin? Sedikit Sedikitnya. mengerti. Tapi kira-kira ada usul nggak, misalnya teh Pak nggak enakan seperti itu, pengennya gini misalnya. Kumaha sok, coba ya tuh usul kalian. Sur apanya, Pak? Usul tentang cara saya ngajar, tentang materi yang saya kasih, Oh, metodenya misalnya gitu-gitu. Kalau Coba sok. sebenarnya mah enakan belajar langsung sih Pak. Wah, itu mah udah tong diceritakan kumaha carana. segitu udah bagus. Maksudnya teh belajar langsung kan nggak boleh, kita masih pandemi. Iya kan? Tapi enaknya belajar langsung, jadi langsung ngerti, langsung masuk gitu. Ya susah sih kalau kita apa, saya prediksikan ini kita nggak akan normal seperti dulu lagi. Saya prediksikan mah untuk beberapa tahun yang akan datang gitu. Jadi harus mulai terbiasa sih dengan apa, kita bisa belajar tapi nggak bertemu langsung di ruangan gitu. Harus terbiasa kayak gini, soalnya selain di sekolah juga nanti juga kamu ke depannya cara belajar akan gini loh. Jadi kalian harus bisa menyesuaikan kondisi. Jadi malah sekarang ini peluang belajar lebih banyak kalau kamu mau ngejar sertifikasi atau ngejar keahlian yang lain ya, yang non formal, itu banyak yang menyediakan pelatihan-pelatihan kayak gini. Dan termasuk saya itu sekarang ini banyak belajar juga dengan cara begini. Jadi malah bisa, kan saya pernah chat kalau nggak salah di grup ya, yang menang itu yang bisa melihat kesempatan, kalau nggak salah gitu ya. Nah maksudnya gini, dengan kondisi pandemi sekarang, kalian ada yang memang rebahan aja gak ngejain apa-apa gitu ya, ada yang memang sambil rebahan itu, oh ini saya karena banyak waktu dan ada fasilitas juga, saya cari materi yang lain. Nah itu nanti yang akan unggul yang begitu gitu. Jadi maksudnya yang akan menang itu yang tadi, jangan terlalu khawatir nilai di ijazah, saya bilang gitu ya. Malah saya bilang jangan khawatir lah, karena kalian pasti lulus sih. Yang saya lihat masalah jangan ada masalah aja. Segitu kan. Karena ya, asal jangan ada masalah lah, jangan ada yang aneh-aneh, kalian pasti lulus. Tapi yang akan dihadapi itu nanti ke depan masalah yang lebih besar lagi. Kalau kamu nggak bisa ngapa-ngapain atau kamu nggak bisa menyesuaikan dengan kondisi sekarang, itu susah loh. Bayangin aja, kalian mau ngelamar pekerjaan misalnya, gimana mau ngelamar pekerjaan, orang yang lain juga di PHK maksudnya, bener tuh. Nah gitu, jadi harus bisa
dengan kondisi yang sekarang belajar, dengan kondisi yang sekarang nggak bisa ketemu, karena nanti bukan hanya di sekolah aja, yang lain juga banyak pembelajaran itu diselenggarakannya secara online dan secara seperti ini, meeting kayak gini, dan itu gratis, banyak yang gratis juga, modal kuota lah. Gitu. Ya saya juga sepakat enaknya ketemu langsung, tapi untuk saat ini kan agak susah. Nah dari misalnya dari yang saya lakukan, pembelajaran yang saya lakukan ini kira-kira ada masukan lagi nggak gitu, seperti apa? Barangkali belum saya maksimalkan gitu. Nggak ada. Kalau dari Jabar sendiri sih udah udah bagus lah gitu Pak. Ya udah. Ya Pak, dibanding sama guru-guru yang lainnya lebih bagus Bapak sih. Wah. Bapak mah selalu masuk itu tugasnya. Guru yang lain mah hari-hari. Ada penjelasan, kalau guru lain mah cuma ngasih tugas, suruh kerjain udah. Nah itu mungkin harus diingatkan. Tadi si Kak Agustin invite, kan bukan kelompok kita ya, bukan kelompok sekarang. Tadi si Kak Agustin mah nanti kan. Nah itu, ya udah biarin aja. Itu biasanya guru yang lain juga harus diingatkan. Kalau sudah diingatkan, Pak, insya Allah. Kadang-kadang suka lupa, saya juga kan kadang-kadang suka lupa. Ya, nanti jadi tolong jangan hanya KM yang mengingatkan di chat si ibu atau si bapaknya, Bu, Pak, tolong ini sekarang waktunya jam Bapak Ibu, nah gitu. Ya. Oke lah. Ya. Nanti ada pemilihan wali kelas lah khusus. Sekarang kita akan bahas materi yang baru. Oke. Saya akan share screen. Iya. Share screen gimana sih caranya? Share screen. Oh, ini ya. Oke. Share screen. Gitu ya? Kelihatan nggak? Udah ada Apa yang Udah dilihat? ada Pak. Yang kelihatan apa? Gambar. gambar. Gambar gunung. Oke. Iya. Nah, ini sekedar pengetahuan aja, saya pakai OS-nya atau operating sistemnya Ubuntu ya, Linux. Jadi saya nggak pakai Windows. Itu buat pengetahuan aja. Bedanya apa? Kamu carilah nanti. Bedanya apa? Mungkin tampilannya agak berbeda ya dengan yang sering kalian lihat. Nah, materinya mana sih? Nah, ini nih materinya nih. Nah, ini materinya. Ini kelihatan? Kelihatan. Oke. Jadi kita akan agak buram? Agak kecil. Oh, agak kecil. Siap. Oke. Cukup? Udah Pak. Ya. Cukup? Oke. Jadi kita akan ngomongin masih tentang persekutuan, ya. Kalau yang kemarin kita ngomongin 2 orang yang menggabungkan usahanya, oke? Kalau kemarin kan 2 orang ya, si A dan si B Ya. gitu kan. Nah sekarang kita akan ngomongin bukan lagi perorangan, tapi 2 perusahaan. Dalam hal ini saya ambil toko ya, 2 toko atau 2 perusahaan. Dia masing-masing perusahaan itu akan menggabungkan perusahaannya menjadi 1 perusahaan gitu ya. Itu bedanya. Nah, ini kita bisa lihat ada Mugi, ada Fajar. Mugi dan Fajar ini dia punya toko masing-masing awalnya kok ada Mugi, ada Gina. Mugi ini dia punya toko Fajar, Gina punya toko Bintang. Nah, 2 orang ini 2 perusahaan ini akan disatukan menjadi sebuah firma baru. Firma Buana gitu kan. Nah, Gimana? oke. Nah, singkat cerita, itu siapa yang nonton film? Ada suaranya masuk. Ya, ada suara masuk ya. Suara naon eta? Iya. Bisa sih eta. Pareman atuh. Nah, Bapak kita bisa lihat neraca dari toko Pajar dan neraca dari toko Bintang gitu singkatnya ya. Jadi kalau kita mau gabungkan 2 perusahaan, maka yang harus kita lihat dulu neraca masing-masing perusahaan yang akan bergabung gitu ya. Bener? Bung ya. Bener ya? Iya. Paham ya sampai sini? Oke. Nah, di sini kan tanggal 1 Juli dia akan bergabung kan? 1 Juli 2014. Nah, maka kita lihat di akhir bulan sebelumnya yaitu tanggal 30 Juni neracanya gimana sih, laporan keuangannya gimana sih? Gitu ya.
Nah ini di soal seperti ini tertulis nih. Ada neraca toko Fajar. Ini kalian bisa baca ya. Coba amati dari neraca ini kira-kira ada masalah nggak atau ada yang ditanyakan nggak? Ini sih normal-normal aja sih yang saya lihat. Jadi si toko Fajar ini dia punya kasnya sekian, persediaannya sekian, ya ada sewa dibayar di muka sekian, ada peralatannya sekian, kemudian akumulasi penyusunan peralatannya sekian. Ini jumlahnya segini, dia ada punya utang, dia punya uang sendiri. Gitu ya? Iya, iya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Gak ada. Ini toko bintang neracanya di akhir bulan yang tadi. Toko bintang miliknya Gina. Ada kas, ada piutangnya sekian, ada persediaan barang sekian, kendaraan sekian dan lain-lain seperti ini. Oke, sama ya, gak ada masalah ya. Di neraca gak ada masalah ya. Lanjut. Oke. Nah, jadi ketika si dua pihak ini melihat atau menunjukkan neracanya masing-masing, kemudian dicek, maka ini dua laporan ini harus direview, harus dicek, harus dilihat ya oleh kedua belah pihak itu gitu. Ketika misalnya dua orang ini, misalnya Jabal dan Imai mau, dia sebelumnya udah punya toko masing-masing gitu ya, sebelumnya udah punya toko masing-masing, terus ya kita join yuk, kita bikin perusahaan bareng, bisa nanti joinnya gimana. Nah, maka Imai harus menyetorkan laporan keuangannya minimal berupa neraca. Jabal juga harus menyetorkan laporan keuangannya minimal berupa neraca. Nah, setelah disetorkan laporan keuangannya, setelah disetorkan yang paling baru, yang terbaru gitu ya, maka dua orang ini saling mereview, dua pihak ini saling mengecek atau mereview. Nah, ngeceknya gimana? Ngeceknya bisa berbentuk fisik, bisa langsung dicek kalau misalnya persediaan di stock of name, atau misalnya dicek dari validasi laporannya dan sebagainya. Artinya dicek sedemikian rupa sehingga dua pihak ini bisa mengoreksi satu sama lain gitu ya. Misalnya teh ketika dicek teh, misal Jabal mau bikin perusahaan tadi ya, Jabal menyetorkan persediaan saya itu 20 juta misalnya gitu ya. Nah, pas dicek teh ternyata dicek ku Imai teh, oh ini ada barang-barang yang rusak nih. Cek Imai teh, ini enggak segini loh. Ini jadinya 17 juta karena ada 3 juta barang yang rusak. Nah, itu bisa kayak gitu. Ya, bisa saling mengecek, review. Dan nanti kedua belah pihak akan saling menyepakati gitu. Jadi masing-masingnya berapa gitu ya. Nah, ini udah diilustrasikan juga di soal yang ini. Jadi setelah saling mengecek, saling mereview, nah inilah hasil penilaiannya yang disepakati gitu ya. Nah, jadi ini akan dikoreksi nanti. Ternyata dari neraca yang tadi disepakati oleh kedua belah pihak setelah melakukan pengecekan bahwa persediaan yang toko Fajar dulu ya, yang toko Fajar ini miliknya Mugi, persediaannya yang disetujuinya 48 juta. Di sini kan tertulisnya 49 juta ya. Nah, ternyata setelah dicek ada setelah dicek misalnya ada yang enggak sesuai, akhirnya disepakatilah 48 juta. Jadi dicek gitu ya. Nah, sama ini juga peralatan juga ada 25 juta. Di sini padahal tertulisnya 35 dikurangi 6 ya, dikurangi penyusutan. Nah, intinya seperti itu. Intinya bisa dilakukan pengecekan sehingga disepakatilah nilai yang sesungguhnya gitu, nilai akhir yang disepakati gitu ya. Nah, nanti akan ada penyesuaian nih dari laporan ini. Setelah dikoreksi menjadi kesepakatan di penilaian ini gimana gitu. Ada penyesuaiannya. Nah, ini yang disepakatinya seperti ini. Kalau di sisi toko Fajar dia ada persediaan yang dikoreksi, kemudian ada peralatan yang dikoreksi juga. Kalau di sisi toko bintang, dia ada piutang tak tertagih yang ditaksir segini. Ini kan ada piutang ya. Nih, piutang dagang 20 juta 600. Ternyata ketika dicek, wah, nanti akan ada nih yang nggak mungkin ketagih nih karena orangnya kabur misalnya, atau karena dia rugi kena musibah kan pasti udah nggak bisa ditagih. Nah, misalnya kayak gitu ya, misalnya. Sehingga ditaksirlah yang nggak akan tertagih segini. Sehingga ini jadi dikoreksi nanti. Kemudian persediaan juga dikoreksi. Persediaan di sini 35.800 dikoreksi jadi sekian. Kemudian kendaraan juga dikoreksi jadi sekian. Gitu ya. Jadi ada tahapan begitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Gak ada. Oke. Kalau Iya. Gimana? Pak mau nanya, Yuk. kalau misalnya kan kayak dua perusahaan gitu, masing-masing kan beda pasti untuk modalnya. Untuk keuntungan sendiri gimana?
Oke. Kalau keuntungan sebetulnya apa namanya nanti akan dilihat akan menjadi acuan saja. Akan menjadi karena kan bukan bukan dari sini ngambil laba rugi. Ngambil dari laporan penjualan kan. Ya gitu ya. Laporan penjualan dan kalau laporan penjualan itu setelah itu biasanya setelah udah terjadi kan, udah dibagikan kalau untung. Nah, kalau misalnya ada laba nanti akan masuk ke sini sebetulnya kan? Akan masuk ke sini kan? Ya kan? Kalau laba ditahan, misalnya laba perusahaannya belum dibagikan. Jadi laba ditahan kan? Kalau laba ditahan masuk ke sini, akan tercantum di sini kan? Gitu. Jadi sebetulnya kalau untuk mengukur nilai perusahaan itu kalau kan kita kenapa harus ngecek neracanya agar kita bisa menilai kan? Hartanya Oh iya. hartanya si kalau misalnya Jaba sama Imai tadi ya contohnya hartanya Imai berapa hartanya Jabalnya berapa gitu kan sehingga ketika disatukan itu ada hitung-hitungannya gitu ya. Nah jadi kenapa tidak dicantumkan di sini atau tidak saya tampilkan laporan laba ruginya karena laporan laba rugi bukan untuk menilai harta perusahaan oke tapi menilai jumlah berapa dia rugi berapa dia untung. Nah, sebetulnya sudah tercover di sini kalau dia ada keuntungan yang belum dibagikan sebelumnya akan tercover di sini sebetulnya di neraca. Oke. Itu betul bagus pertanyaannya karena sebetulnya ini saya ngambil yang paling sederhana. Kalau yang lebih kompleks neraca nggak gini ya. Neraca nggak gini, dia lebih kompleks lagi banyak item-itemnya dan itu saya ngambil yang paling simpel aja. Gitu. Jadi yang adapun sebetulnya kenapa pada kenyataannya harus dilihat? Ya harus dilihat. Soalnya gini, bayangin aja, misalnya Imai tadi sama Jabal pengen bersatu menjadi perusahaan yang baru. Pasti akan pengen tahu merenya ini sebenarnya si Imai itu rugi atau untung sih selama dagangan teh gitu nya. Nah, Iya pasti. itu jadi bahan pertimbangan juga gitu ya. Nah itu nanti kita akan bahas ada istilah goodwill, oke? Itu nanti kita akan bahas. Jadi kalau ini kita berbasis aset yang tampil, tangible asset. Ini mantap nih, bagus pertanyaannya nih. Tangible asset ini aset yang kelihatan. Nah kalau nanti ada yang disebut intangible asset, apa itu intangible asset? Itu aset yang nggak kelihatan. Salah satunya kita bisa lihat dari bagaimana proyeksi perusahaan menghasilkan laba. Gitu. Nah, jadi walaupun tidak ditampilkan di sini sebagai aset, kita bisa melihat oh kira-kira nih oh si Imai ternyata badak gue untungnya cek Jabal. Oke lah saya gabung misalnya gitu ya. Dan itu sebetulnya bisa dinilai proyeksi itu ya namanya goodwill di aktiva tetap yang tidak aktiva tetap tak berwujud. Gitu Jabal. Sampai di sini ada lagi? Udah ngerti? Atau belum? Udah ngerti. Sok kalau mau ayahkan pertanyaan mas silakan langsung aja ditanyakan. Gak ada? Cukup? Cukup. Oke. Jadi gitu ya. Nanti juga kita akan belajar goodwill tapi sekarang belum ke sana. Kita aset tetap berwujud dulu. Yang jelas ditampilkannya neraca untuk menilai harta masing-masing sehingga ketika digabungkan ada perhitungannya atau ada jurnalnya atau berapa sih yang disetorkan oleh masing-masing gitu. Oke. Nah, setelah itu setelah melakukan penilaian tadi, maka masing-masing akan melakukan penyesuaian atas kekayaan bersih gitu ya. Karena kan tadi kekayaannya belum disesuaikan, ini sudah ada koreksi sehingga sudah disesuaikan. Nah setelah itu kita bikin jurnalnya gitu. Cara bikin jurnalnya gimana? Ini sudah saya kerjain sih sebenarnya. Harusnya jangan saya kerjain ya. Ya udah nggak apa-apa. Cara bikin jurnalnya seperti ini. Mana sih? Halo? Kehalanganku itu. Stop sharing. Ini kehalanganku iya kumaha itu. Tar dulu. Saya harus stop sharing dulu kayak. Nah ini dia caranya gimana ya biar zoom
share screen. Share. Nah, ini kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Oke. Udah besar Kurang besar. Ini Iya. cara ngageserkeun aku masih cara ngageserkeun Zoom ya tah. No stop sharing na. Kehalangan kok eta. Nah, ini dia. Oke. Ini apa? jelas. Ini apa ini? Ini naon tanu gitu. Aduh. Oke. Ini dia. Sorry, coba saya inikan dulu lah. Zoom. Nah, ini dia. Nah, ini jurnalnya masing-masing. Jadi kita bikin 2 transaksi di satu hari. Ya. Tadi kan 1 Juli ya, penyertaan modalnya, setorannya. Dan di 1 Juli itu ada 2 transaksi. Yaitu apa transaksinya? Mugi menyetorkan modalnya dan Gina juga menyetorkan modalnya. Oke. Nah, ini acuannya dari yang tadi, neraca yang sudah dikoreksi. Coba kita lihat lagi. Nih, kalau ke sini nih. Ini kan neracanya nih ya. Mana sih? Nih. Kas 28.500.000 yang Fajar. Kita lihat di sini yang dikoreksi di Fajar itu hanya persediaan dan peralatan ya. Oke, artinya kas nggak ada masalah. Nah, ini nggak bisa diklik tuh. Iya. Nah, bisa nih geserkan. Artinya kas nggak ada masalah sehingga masukin aja kas, langsung masukin 28.500.000. Oke. Kemudian persediaan, nah ini baru ada koreksi. Persediaan disetujui 48 juta. Walaupun di sininya 49 juta. Sehingga dimasukkannya yang 48 juta. Oke? Juta. Clear ya? Nah, sewa dibayar di muka juga nggak ada koreksi. Masukin aja ke sini sewa dibayar di muka. Nah, yang peralatan baru ada koreksi. Kita lihat. Peralatan di sini 35 juta. Akumulasinya 6 juta. Berarti totalnya 29 juta. Bener nggak? Juta. Ya kan? Benar. 35 dikurangi Ya. 6. Sedangkan yang disepakatinya 25 juta. Juta. Artinya kita posting di sini peralatannya 35 juta. Yang berubah adalah ininya, akumulasi penyusutan peralatan. Kalau awalnya 6 juta karena nilainya 29 juta, sekarang kita masukkan 10 juta. Karena kenapa? Karena nilai yang disepakatinya 25 juta gitu kan? Ada pertanyaan nggak? Iya. Aman ya? Aman, Pak. Aman, oke. Utang dagang juga sama, utang dagang nggak ada masalah. Kemudian udah sih, itu aja. Utang dagang nggak ada masalah. Nah, jadi sehingga di kreditnya utang dagang nggak ada masalah. Terus ini penyusutannya, kemudian modalnya yang awalnya 95 juta. Nah, ini dikoreksi juga kan? Pasti akan berkurang. Caranya gimana? Ya dijumlah aja di sini. Jumlah ini semua dikurangi jumlah ini ditambah ini ya, gitu. Jadi 90 juta hasilnya gitu. Oke. Yang toko Gina juga sama. Ini yang dikoreksinya mana sih tadi? Yang dikoreksinya 2 item. Toko Bintang ini yang milik Gina, dikoreksinya ada piutang tak tertagih, persediaan sama kendaraan. Ini sama. Kalau yang ini sama, kas masukin, piutang masukin juga, nilainya persediaan masukin yang sudah dikoreksi, kemudian kendaraan masukin juga. Nah, nanti dikoreksi di sini. Nah, utang banknya gak ada masalah. Nah, di sini akumulasi penyusutan kendaraan sama tadi kayak ngitung akumulasi penyusutan peralatan gitu ya. Jadi kalau di sini nilai kendaraannya 80 juta, yang disepakatinya nilainya 45 juta, berarti penyusutannya berapa? 35 juta. 80 juta dikurangi 45 juta. Gitu kan? Jadi 35 juta. Oke. Ini kerugian piutang masuk sini untuk mengurangi piutang dagangnya nanti kan. 1.600.000. Sudah terbayar. Oke, terus modalnya juga sama, nanti dijumlah di sini. Kemudian disesuaikan. Hasilnya modalnya 98.600.
ini akan menyesuaikan karena di sini awalnya 110 juta modal gini. Oke, coba tah pelong heula nu ieu. Cukup? Ada pertanyaan tidak? Cukup. Oke. Bener nih. Cukup. Terima kasih. Jadinya teh Pak, Yuk. dari jumlah kas piutang dagang persediaan kendaraan, itu tadi jumlah baru dikurangi Iya. di kredit Gini. hasilnya 98. Gini nih, cara ngitung yang modal ya. Ini kan segini. Ya. Oke. Ini kan belum Iya. ketahuan nih. Belum ketahuan ya. Berapa? Ya tinggal begini aja sama dengan ini Modalnya. dikurangi ini tambah ini tambah ini, gitu kan? Ya. Gini. Masukin aja. 98.600. Ini pasti sama kalau dijumlahkan. Ya, gitu ya. Oke. Tapi ini nanti harus dihapus karena di jurnal kan nggak ada gini. Ya. Oke. Yang ini penyesuaiannya ngerti ya? Ini gimana caranya, kerugian piutangnya gimana segala macam. Oke, oke. Sip. Gitu berarti gimana caranya biar stop ini. Imai. Kumaha ngertos? Alhamdulillah insya Allah. Alhamdulillah. Oke. Hana ada pertanyaan? Ya Pak, alhamdulillah cukup. Cukup banyak, cukup atau lieur? Cukupnya. Insya Allah lah ya, gampang ya. Ya Pak, Jabal, Iya. yang gampang. aman? Tani Ya Pak. Oke, aman. Siap. Saran saya soal yang tadi kamu tulis, kemudian coba kerjain, tapi jangan lihat yang jawabannya. Oke? Kerjain jangan lihat jawabannya. Tangke akurkeun, bener gak sih? Gitu. Oke, latihannya gitu ya. Jadi nggak usah takut salah, nggak apa-apa. Dilihat aja soalnya. Nanti saya kirimlah soalnya atau lihat di sini. Boleh saya kirim Ya soalnya? kirim pun soalnya. Kirim boleh. Saya kirim soalnya, nanti kamu coba kerjain. Terus kita tinggal lihat sama enggak gitu. Kalau enggak ada yang sama, mana yang kelirunya. Gitu aja latihannya. Oke, cukup ya. Kalau memang udah untuk sesi sekarang. Terima kasih. Semangat belajar, Kade. Jangan terlena oleh kondisi yang kita sekarang. Kita harus tetap produktif ya. Kade, jangan lupa ingatkan guru-guru yang lain. Barangkali lupa untuk jadwal pelajarannya sok dihubungi aja. Kalau ada apa-apa lapor aja ke saya sebagai wali kelas. Gitu ya. Siap. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan meninggalkan ruang meeting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.